Penyebab kematian diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan masih diselidiki polisi. Hingga saat ini kamar indekos korban masih dipasangi garis polisi. Kita lihat pemirsa, ini adalah kondisi rumah kos Daru di Gondangdia, Jakarta Pusat. 4 hari setelah korban ditemukan meninggal dengan kondisi kepala terlilit lakban, depan kamar korban masih terpasang garis polisi. Polisi hingga saat ini belum bisa menyimpulkan apa penyebab kematian korban karena masih memeriksa sejumlah barang bukti termasuk rekaman CCTV. Dari rekaman CCTV yang beredar, sebelum korban ditemukan meninggal dunia, terlihat seorang pria bersarung bolak-balik di depan kamar korban sekitar pukul 00:27 waktu Indonesia Barat. Ia berjalan sambil memegang handphonenya. Pria itu bahkan muncul lagi di depan kamar Daru pada pagi hari sebelum jasad korban ditemukan. Ia terlihat celingak-celinguk ke arah kamar Arya Daru. Belakangan diketahui pria itu adalah penjaga kos yang sempat ditelepon oleh istri Daru sekitar pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini polisi masih mendalami apakah ini bunuh diri atau kasus pembunuhan yang direncanakan secara rapi. Pemirsa, 4 hari pasca kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan, polisi masih memasang garis polisi di depan kamar kos korban di Gondangdia. Dan informasi terkini untuk Anda, kami akan ajak Anda bergabung dengan jurnalis Metro TV Arneta Butar-Butar dari TKP. Arneta, selamat sore. Arneta, jadi mengapa sampai saat ini kamar kos korban masih dipasangi oleh dengan garis polisi? Ya, selamat sore Valen dan juga pemirsa. Hingga saat ini kamar dari diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya ini masih dipasangi garis polisi lantaran Polda Metro Jaya ini masih terus mendalami kasus kematian dari diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan yang ditemukan tewas dengan kepala terbungkus lakban di kamar kosnya di kawasan Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat. Dan kalau kita melihat di belakang saya merupakan kamar kos yang masih terpasang garis polisi seperti itu lantaran penyidik Polda Metro Jaya ini tengah mempelajari berkas penyelidikan kasus kematian Arya yang baru saja dilimpahkan dari Polres Metro Jakarta Pusat. Dan memang kepolisian ini mengestimasi perlu memakan waktu sekitar sepekan bagi penyelidik untuk membuat kesimpulan terkait kematian Arya. Dan memang diketahui ini sebelumnya jenazah korban ditemukan di dalam kamar kosnya dalam kondisi tertidur dengan kepala tertutup lakban dan tubuh tertutup selimut seperti itu. Dan penemuan jasad itu disampaikan oleh Polres Metro Jakpus pertama kali pada hari Selasa 8 Juli sekitar pukul 8 pagi atas laporan dari warga sekitar. Dan hingga saat ini juga setelah 4 hari masih menjadi teka-teki penyebab kematian korban, apakah ini pembunuhan atau peristiwa bunuh diri. Dan memang selain itu juga polisi mengatakan bahwa dugaan bunuh diri ini menguat karena polisi tidak menemukan adanya indikasi kekerasan dari jenazah. Dan memang penyidik kepolisian ini melihat adanya sidik jari yang identik dengan korban pada lakban yang melilit wajah korban. Dan sementara itu proses penyelidikan dari pihak kepolisian ini sudah dilakukan oleh olah TKP maksud kami. Dan pertama kemarin di hari Jumat ini olah TKP yang ketiga kalinya dengan melibatkan Puslap 4, Mabes Polri, Inafis, Bareskrim hingga dokter RSCM yang akan melakukan autopsi pada korban Arya. Dan memang sebelumnya Kabid Humas PMJ Ade Arya juga menyatakan bahwa penyelidikan ini akan mengedepankan prinsip scientific crime investigation atau penyelidikan perkara berdasarkan data-data dan prinsip keilmuan. Dan hingga saat ini polisi juga masih melakukan proses pendalaman dan menyebut akan memeriksa para saksi yaitu orang-orang yang ada di lingkup pertemanan korban dan termasuk di dalam ini adalah istri korban. Dan penyelidikan tersebut dilakukan untuk mengetahui bagaimana aktivitas dan keseharian korban. Dan selain itu juga pemeriksaan juga akan mengandeng pihak psikolog forensik untuk mendalami karakter korban seperti apa. Dan juga sebelumnya pihak kepolisian ini menyebutkan adanya kemungkinan
melakukan proses ekshumasi atau penggalian kembali jasad korban untuk membantu menegakkan peradilan dengan melakukan otopsi kepada jasad, dan juga pihak kepolisian akan melakukan pemeriksaan organ dalam korban karena memang diketahui sebelumnya korban ini memiliki penyakit GERD atau asam lambung akut, dan selain itu juga polisi mengatakan tidak menutup kemungkinan akan melakukan olah TKP lanjutan karena berdasarkan pantauan CCTV dan kesaksian warga sekitar ini korban terlihat sempat mengambil makanan di luar halaman kos, dan korban juga terlihat menyapa penjaga kos ini pada sekitar pukul 10 malam sembari keluar dari kamarnya membawa kantong sampah ataupun kantong plastik hitam seperti itu, dan kemudian sebelumnya pada pukul 9 malam ini korban juga sempat menelpon istri korban, dan seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa olah TKP ini sudah dilakukan ketiga kalinya oleh pihak kepolisian, di mana pada olah TKP pertama dan juga kedua dilakukan oleh penyidik Polsek Metro Menteng pada tanggal 8 dan 9 Juli, dan sementara itu olah TKP yang ketiga ini dilakukan setelah kasus dilimpahkan ke Polda Metro Jaya, dan tersebut melibatkan Pusdokas, Puslap 4 dan Inafis serta Bareskrim Polri. Demikian, kembali ke studio, Valen. Arneta, dalam rekaman CCTV kita lihat kalau penjaga kos mondar-mandir di depan kamar kos korban. Jadi ada informasi sekarang penjaga kos ada di mana? Apakah sudah diperiksa oleh pihak kepolisian? Ya, Valen dan juga pemirsa, memang di beberapa CCTV yang tersebar dari pihak kepolisian ini terlihat bahwa penjaga kos beberapa kali mondar-mandir di depan kamar Arya, dan memang perlu saya gambarkan juga kepada Melvinsi dan pemirsa Metro TV bahwa di sebelah sana kalau kita melihat ada tembok yang berlapiskan wallpaper, dan di sebelah depannya itu merupakan adalah seperti ruang tengah dari kos-kosan Arya, di mana kalau berdasarkan dari penuturan warga sekitar yang sempat kami mintai informasi bahwa penjaga kos tinggal di sekitaran lokasi tersebut ataupun masih di satu wilayah dengan Arya, dan kamarnya ini kalau kita melihat dari lokasi cukup berdekatan dengan kamar Arya. Dan memang sebelumnya ini pada video CCTV yang merekam kegiatan Arya pada pukul 23.21 ini Arya terlihat masih beraktivitas seperti itu, dan kembali lagi, dan kemudian juga kemudian pada pukul 00:27 dari rekaman CCTV juga terlihat penjaga kos sempat mondar-mandir, dan kemudian pada pagi hari di pukul 5:30 ini terlihat penjaga kos ini juga masih terpantau beraktivitas mondar-mandir seperti itu di depan kamar Arya. Dan memang dari rekaman CCTV di pukul 7:37 yang tadi saya sebutkan ini maksud kami di pukul 5:37 ini ditemukan bahwa penjaga kos mondar-mandir, dan kemudian 2 jam setelahnya di pukul 7:37 ini ada menunjukkan momen bahwa penjaga kos pertama kali menemukan jasad Arya, di mana pada pukul 7:37 ini di rekaman CCTV penjaga kos bersama satu pria lainnya mengenakan jaket berwarna gelap, dan hingga saat ini pria yang menjadi rekan dari penjaga kos tersebut belum diketahui identitasnya, di mana dalam CCTV tersebut terlihat penjaga kos berupaya untuk membuka jendela ataupun kamar Arya, dan setelah pintu terbuka ini penjaga kos selalu masuk ke dalam, menyalakan lampu, dan sementara pria berjaket ini terus merekam dengan ponselnya, dan hingga saat ini rekaman CCTV tersebut masih terus didalami oleh pihak kepolisian, dan kami juga sempat menanyakan terkait keberadaan dari penjaga kos tersebut apakah berada di lokasi saat ini. Namun dari informasi yang kami peroleh memang tidak diketahui di mana keberadaan dari penjaga kos tersebut, dan memang tentunya motif ataupun alasan dari penyebab kematian Arya ini masih terus digali di pihak kepolisian. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kembali ke studio, Valen. Baik, Arneta Butar-Butar, terima kasih untuk informasi terkini dari Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.